349 triliun 874 miliar 187 juta 502.987. Itu kebanyakan terkait dengan kasus impor ekspor, kasus perpajakan. Jadi di bidang perpajakan itu contohnya saya punya 5 buah mobil. Terus plat nomornya sama. Ini contoh loh ya, contoh, cuma contoh. Halo Indonesia, saya Kristianto Yin Oni, salam NKRI. Saudara-saudara, saya barusan melihat video klarifikasi dari PPATK ya. Sebentar saya tampilkan videonya, ini menarik sekali. Terkait dugaan transaksi mencurigakan di Kemenkeu senilai 349 triliun. Saya pikir ini perlu juga untuk menjadi pelajaran bagi kita untuk bisa memahami informasi itu secara jernih ya. Jadi yang sebenar-benarnya adalah dugaan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun itu bukan terjadi di Kementerian Keuangan. Oke? Bukan terjadi di Kementerian Keuangan. Tetapi terjadinya itu di wilayah tupoksi Kementerian Keuangan, wilayah tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan, di wilayah kontrol lah kira-kira, di wilayah kontrol Kementerian Keuangan. Nah, ada 2 bidang. Bidang yang pertama itu di bidang ekspor impor. Saya kira kalau bicara bidang ekspor impor kayaknya sulit sekali ya kita memahaminya ya, karena kita masyarakat awam. Bidang yang kedua adalah di bidang perpajakan. Nah, di bidang perpajakan itu terjadi pencucian uangnya seperti apa? Saya coba menafsirkan seperti ini. Contohnya, ini contoh ya, contoh. Jangan ada pihak yang tersinggung. Tapi kalau ada pihak yang tersinggung juga saya pikir baguslah. Ya, agar supaya bisa sadar dan kemudian bertobat gitu, ya kan? Jadi di bidang perpajakan itu contohnya saya punya 5 buah mobil. Terus plat nomornya sama. Ini contoh loh ya, contoh, cuma contoh. Saya punya 5 buah mobil, plat nomornya sama. Nah, plat nomor yang sama ini nanti yang tercatat di perpajakan itu saya cuma punya 1 buah mobil, 1 unit mobil. Jadi meskipun saya punya 5 mobil, tetapi plat nomornya sama, yang terdaftar di perpajakan itu cuma 1 unit. Karena plat nomornya sama tadi, ya kan? Nah, itu urusannya kong kali kong antara saya dengan oknum pajak. Nah, oknum pajak yang kong kali kong dengan saya itu jatuhnya pencucian uang. Apakah itu masuk tindak pidana atau bukan? Yang pasti itu sangat merugikan negara. Merugikan negaranya di bagian mana? Ya jelas merugikan negara. Yang semestinya saya membayar pajak untuk 5 unit mobil, saya hanya membayar untuk 1 unit mobil. Nah, saya pikir inilah yang kemudian menjadi alasan kenapa Pak Arteria Dahlan, Pak Beni Kaharman, dan lain-lain itu terkesan sangat tersinggung. Karena kalau dicek satu-satu, mereka itu punya berapa banyak mobil, ini contoh ya, contoh aja. Dan mereka bayar pajak untuk berapa unit mobil. Nah, inilah menurut saya alasannya kenapa mereka begitu tersinggung ketika PPATK mengusik persoalan pencucian uang itu. Berikut saya tampilkan video klarifikasi dari PPATK. Salam NKRI. Sementara saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI untuk membahas dugaan tindak pidana pencucian uang 349 triliun rupiah di Kemenkeu,
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana membenarkan jika transaksi itu merupakan pencucian uang di lingkup tupoksi Kementerian Keuangan. Dalam konteks kebocoran ini, saya ingin ada jawaban dari Pak Ivan. Memang tidak beres kelembagaan Dirjen Pajak atau memang ada tikus-tikus seperti alun-alun itu gitu loh. Silakan Pak. Maaf, Iya, izin pimpinan. Jadi 349 miliar 349 triliun 874 miliar 187 juta 502.987 itu bukan ini kita tidak semuanya bicara tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, tapi ini bukan di Kementerian Keuangan, tapi terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal. Itu kebanyakan terkait dengan kasus impor ekspor, kasus perpajakan. Di dalam satu kasus saja, kalau kita bicara ekspor impor itu bisa ada lebih dari 100 triliun, lebih dari 40 triliun. Itu bisa melibatkan, jadi ada 3 stream pimpinan, mohon maaf. LHA yang PPATK sampaikan itu, ada LHA yang terkait dengan oknum, itu pertama. Yang kedua, ada LHA yang terkait dengan oknum dan tusinya. Misalnya kita menemukan kasus ekspor impor atau perpajakan, tapi kita ketemu oknumnya. Yang ketiga adalah kita tidak menemukan oknumnya, tapi kita menemukan tindak pidana asalnya. Jadi tindak pidana asal misalnya kepabeanan atau perpajakan itu yang kita sampaikan kepada penyidiknya. Jadi sama sekali tidak bisa diterjemahkan kejadian tindak pidananya itu di Kementerian Keuangan. Ini jauh-jauh berbeda. Jadi kalimat di Kementerian Keuangan itu juga ada kalimat yang salah. Itu yang menjadi tugas pokok dan